Rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawl. Arwahi mu'assisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, Islam, nikmat taufik dan nikmat-nikmat lainnya. Sehingga pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada hadis 100. Qala al-muallif rahimahullahu taala 'anil Barra ibn Azib qala salahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-musyrikina yawmal Hudaybiyyati ala thalathati asya'. Qala wasdawu sapa al-Barra ibn Azib salaha was berdamai sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaha was gawe perjanjian damai sapa an-nabiyyu ala thalathati asya'a ing atase telu pira-pira perkara. Ala annaman suwiji ala annaman ing atase sak temene wong atahu kang teka sapa man ing Kanjeng Nabi minal musyrikina saking pira-pira wong musyrik. Raddahu mongko balekaken sapa Kanjeng Nabi ing man ilaihim maring musyrikin. Wa man lan utawi wong atahum kang teka sapa man ing mongko ora balekaken sapa musyrikun ing man. Wa ala ayyadkhulahu lan ing atase yen ta mlebu sapa Kanjeng Nabi wa ala ayyadkhulaha lan ing atase yen ta mlebu sapa Kanjeng Nabi ing Makkah min wala yadkhulaha lan ora manjing sapa Kanjeng Nabi ing Makkah illa bijulubanis silahi kejaba kelawan bijulubanis silahi kelawan sarunge senjata. Asaifi rupane pedang wal qausi lan panah wa nahwihima lan padane as-saif wal qaus. Faja'ah nuli teka sapa Abu Jandal
iku yahjulu al-hajlah ya. Al-hajlah itu seperti burung, itu artinya dia dalam keadaan terikat, dia berjalan. Jadi seperti apa? Diikat kemudian dia berjalan. Fi quyudihi ing dalem pira-pira ikatane sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan orang-orang musyrik di hari Hudaybiyah terhadap 3 perkara. Jadi ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari, tetapi di perjalanan di daerah ini Hudaybiyah. Hudaybiyah ini asalnya nama dari sebuah sumur yang ada di sana di dekat Makkah. Tetapi kemudian Hudaybiyah ini digunakan untuk menyebut nama suatu tempat. Jadi asalnya dia nama sumur, tetapi kemudian nama Hudaybiyah ini disebut untuk menyebut sebuah nama tempat. Quraisy itu menghalangi Rasulullah dan para sahabat yang ikut ketika itu untuk menjalankan umrah di Makkah. Sehingga terhalang, nggak bisa Nabi untuk melanjutkan perjalanan melaksanakan ibadah umrah. Maka Nabi kemudian beliau menyembelih kambing sebagai dengan niat untuk tahallul, sebagaimana ketentuan di dalam ibadah haji yang tercegah untuk melanjutkan dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara umat Islam dan orang-orang musyrik. Persyaratan yang disepakati ketika itu ada 3. Dikatakan di sini ala salasati asya, artinya 3 syarat yang disepakati di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang musyrik. Syarat yang pertama, kepada orang musyrik, artinya dia orang Islam kemudian datang kepada orang musyrik, artinya dia murtad, menjadi murtad, keluar dari Islam dan datang kepada orang musyrik, lam yarudduhu, maka orang-orang musyrik mereka tidak akan mengembalikannya kepada Nabi. Jadi mereka yang datang kepada Nabi sebagai muslim, syaratnya Nabi mengembalikannya kepada orang musyrik. Sementara Islam yang murtad sehingga datang kepada orang-orang musyrik, maka Nabi tidak pada tahun berikutnya dan boleh untuk bermukim di Makkah hanya selama 3 hari. Ini kejadian sebelum Fathu Makkah, sebelum Makkah ditaklukkan, ketika Makkah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik Quraisy. Sehingga Nabi tidak bebas untuk berada di Makkah, hanya diberikan waktu 3 hari untuk bermukim di Makkah. Itu pun pada tahun depan, tidak pada tahun ini. Sarungnya, artinya tidak dengan senjata terhunus. Jadi kalau dia bawa pedang, pedangnya tidak ditampakkan begini, tetapi semuanya dimasukkan ke dalam sarungnya. Kalau apakah itu tombak, apakah itu anak panah, apakah itu pedang, semuanya dalam kondisi dimasukkan ke sarung senjata itu, tidak diperlihatkan. Itu artinya mereka tetap bisa membawa senjata masuk ke dalam Makkah, tetapi dalam kondisi tidak diperlihatkan, tidak dihunuskan. Ini syarat yang ketiga. Faja'a Abu Jandalin yahjulu fi quyudi. Ini masuk ke dalam agama Islam di Makkah. Ayahnya yaitu Suhail
dia apa? Dia menyekapnya karena dia masuk ke dalam agama Islam di Makkah. Kemudian Abu Jandal ini disekap oleh ayahnya sendiri, artinya di penjara, disekap di rumahnya oleh bapaknya karena dia masuk ke dalam agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang muslim. Hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian di sini siapa namanya Suhail ayah dari Abu Jandal ini datang dan kemudian menyeret dan membawa Abu Jandal anaknya itu, sehingga dia teriak-teriak. Abu Jandal ini teriak-teriak yang intinya dia minta agar bisa bersama dengan orang-orang Islam. Islam itu mengembalikan Abu Jandal kepada orang-orang musyrik. Sebagai apa? Sebagai dalam pemenuhan janji dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, bukankah tadi syarat yang pertama, kalau ada orang musyrik yang datang masuk ke dalam agama Islam, yaitu yang dimaksud di sini Abu Jandal, itu dikembalikan lagi kepada orang musyrik yang dimaksud kepada ayahnya. Jadi dikembalikan lagi kepada ayahnya, yaitu Suhail, Abu Jandal ini. Jadi faja janjian Hudaybiyah, yaitu yang janji yang pertama, ala anna man atahu minal musyrikin raddahu ilaihim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini perjanjian itu terlaksana dan kemudian Nabi pada tahun berikutnya itu diperbolehkan untuk datang melaksanakan ibadah umrah di Makkah Al-Mukarramah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Beliau adalah minal asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk ke dalam surga tanpa akan masuk ke dalam surga dalam satu majelis. Jadi itu yang disebut Ibn Abi Waqqas fil jannah, di dalam surga. Nah, ini keutamaan yang luar biasa ketika seseorang masih hidup di dunia sudah diberitahukan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Alangkah bahagianya orang yang seperti itu, karena Nabi yang menyatakannya, bukan orang biasa. Kalau orang biasa mengatakan kamu nanti akan masuk surga, ucapannya tidak bisa dijadikan sebagai pedoman kalau orang biasa. Kenapa? Karena dia bicara tidak berdasarkan wahyu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sangat beruntung, orang-orang yang sangat beruntung, mereka sudah tahu bahwa mereka akan selamat di akhirat, bahwa mereka akan masuk ke dalam surga. Meskipun demikian, meskipun mereka telah dikabarkan akan masuk ke dalam surga, bukan berarti kemudian mereka santai-santai dalam amal ketaatan, tidak. Oh, saya sudah masuk surga. Tidak mengatakan kalau gitu udah santai aja, bagaimanapun amalnya kan akan masuk surga. Tidak seperti itu, justru mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam amal kebaikan, amal ketaatan, dalam ketakwaan. Ada orang-orang lain yang juga dikabarkan akan masuk surga, tetapi tidak dalam satu majelis, seperti Sayyidah Aisyah, seperti misalnya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah. Ini juga mereka orang-orang yang dikabarkan akan masuk ke dalam surga, tetapi tidak tergolong 10 yang al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Nah, karena mereka disebut di majelis yang lain, tidak dalam satu majelis.
Qala wasdawa sapa Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jaa wastaqa sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ngendangi sapa kanjeng Nabi ing ingsun. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu sedang sakit. Bila sedang sakit, Nabi datang menjenguk beliau. Karena ini adalah salah satu akhlak Islamiyah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya, yaitu tentang iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Apabila ada teman kita, sahabat kita, kemudian tetangga kita dan sesama Muslim ada yang sakit, maka Islam menganjurkan kepada kita untuk menjenguknya. Ini salah satu adab mulia dari Islam. Wa ana bi Makkah wa ana lan utawi ingsun Sa'ad bin Abi Waqqas iku bi Makkah wa ana Makkah. Wa huwa lan utawi Kanjeng Nabi, ini bisa ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Memang maknanya beda, tetapi tidak mempengaruhi pada substansi makna dari hadis. Bisa dikatakan wahwa lan utawi Nabi iku yakrahu sengit sapa Kanjeng Nabi ayyamu ta ing yen to mati sapa Sa'ad bil ardi ing dalam tanah allati kang hajara kang wis hijrah sapa Sa'ad minha sangking Makkah. Bisa seperti itu. Atau wahwa lan utawi Sa'ad iku yakrahu sengit sapa Sa'ad ayyamuta ing yen to mati sapa Sa'ad bil ardi ing dalam tanah allati kang hajara kang wis hijrah sapa Sa'ad minha sangking Makkah. Jadi ketika itu Sa'ad ibn Abi Waqqas beliau berada di Makkah. Beliau sedang ikut dalam haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pelaksanaan di tengah-tengah itu pelaksanaan haji wada di hari-hari itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini sakit dan sakitnya sakit berat, sehingga dia dikatakan Nabi atau Sa'ad itu nggak senang apabila nanti saat ini mati di Makkah. Bila ardi lati hajara minha artinya di Makkah. Khawatir, takut kalau nanti beliau ini akan wafat meninggal di Makkah, di tanah di mana beliau ditinggalkan. Itu yang dimaksud dengan ini wa huwa yakrahu ayyamuta bil ardi allati hajara minha. Ada kemungkinan yang enggak senang saat mati di Makkah itu Nabi, ada kemungkinan yang dimaksud di sini adalah Sa'ad sendiri yang tidak senang apabila beliau mati wafat di Makkah Al-Mukarramah. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi yarhamullah yarhamu aweh Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad anaknya Abu Waqqas. Kalau Abu Waqqas itu kan berarti bukan nama, tetapi itu Abu Waqqas bukan nama dari ayah dari Sa'ad. Namanya siapa? Afra. Sebagian mengatakan nama ayah dari Sa'ad itu adalah Afra. Sebagian ada yang mengatakan namanya adalah Khawlah. Menjadi apa? Ada khilaf di antara para ulama tentang nama dari ayah Sa'ad. Jadi sebab kalau nama aslinya Abdullah ibn Quhafah, tetapi beliau dikenalnya dengan sebutan Abu Bakar, itu yang masyhur. Kalau Sayyidina Umar terkenal dengan namanya sendiri, Umar ibn Khattab.
Jadi di sini Abu Waqqas itu kunyah dari ayahnya Sa'ad. Nah, namanya apa? Afra. Makanya di sini Nabi mengatakan yarhamullahu ibna Afra. Semoga Allah merahmati Ibnu Afra, maksudnya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Fasa'altu nuli takon sapa ingsun Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini cerita tentang beliau sendiri, menceritakan tentang beliau sendiri. Fasa'altu nuli takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah, utusane Allah, kullihi ya sekabehane mali. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi la ora. Qultu ngucap sapa ingsun fasyatru nuli separo bondo. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi la ora. Qultu ngucap sapa ingsun as-sulusu sepertelu. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi fasulusu mangka iku sepertelu, wasulusu lan utawi sepertelu iku kasirun akeh. Innaka sak temene sira iku antada ayan to ninggal sapa sira warasataka ing ahli waris sira agniyaa halih wong kang sugih iku khairu affafuna kejaga sapa warasataka kejaga jaluk annasa ing menungsa fi aidihim ing dalem pira-pira tangane warasah. Wa innaka lan satemene sira mahma anfaqta selagine aweh infak aweh nafkah ya aweh nafkah sapa sira min nafaqatin saking nafkah suci fa innaha mongko satemene nafkah iku sedekahun sedekatu. Jadi tiga-tiganya boleh al-luqmati, al-luqmata atau al-luqmatu. Masing-masing punya alasan. Hatta luqmati sehingga puluhan tarfa'uha kang angkat sapa sira ing luqmah ilam ra'atika maring bojo wadon sira. Wa asallahu ayarfa'aka lan menawa Allah iku ayarfa'aka ngangkat sapa Allah ing sira fayantafi'u nuli aweh manfaat utawa ngalap manfaat bika kelawan sira sapa nasun menungso wa yudarru lanten kenai bahaya bika kelawan sebab sira sapa akharun wong-wong kang weneh. Walam yakun lan ora ana lahu ketuwe Sa'ad ibn Abi Waqqas yauma idzin ing dalem dina iku illa benatun kejaba anak bin Abi Waqqas. Beliau menceritakan apa yang beliau alami dan yang dialami bersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sini mengandung hikmah-hikmah dan mengandung pelajaran-pelajaran yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika ikut Nabi dalam haji wada, beliau sakit dan sakitnya sakit keras, sakit yang berat, yang seakan-akan Sa'ad ibn Abi Waqqas itu akan meninggal dunia. Tapi apakah beliau meninggal dunia? Enggak. Saat itu beliau kemudian sehat kembali dan bahkan umurnya kemudian panjang. Beliau wafat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh setelah itu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Bahkan banyak daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tetapi di saat itu, di saat haji wada, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini sakit berat dan Nabi menjenguknya. Di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara beliau sudah khawatir beliau akan meninggal karena sakit berat.
maka beliau membahas tentang masalah wasiat. Nah, wasiat ini adalah biasa dilakukan oleh seseorang untuk dilaksanakan setelah kematiannya. Itu wasiat namanya. Jadi dia berpesan kepada orang lain agar dilaksanakan setelah kematiannya. Misalnya seseorang tidak disyaratkan dia mau mati, tidak disyaratkan dia ketika dia sakit, ketika seseorang masih sehat walafiah misalnya, maka dia juga tuh yang dipesankan agar dilaksanakan sepeninggal atau setelah wafatnya seseorang. Jadi Sa'ad ibn Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah aku berwasiat untuk seluruh hartaku? Apakah aku boleh untuk berwasiat agar seluruh? Nabi mengatakan enggak boleh berwasiat untuk seluruh harta untuk dibagikan kepada misalnya fakir miskin misalnya. Bisa saja wasiat itu bisa untuk misalnya untuk pembangunan masjid atau untuk pembangunan pondok atau untuk misalnya harta itu untuk dibagikan ke fakir miskin atau dibagikan ke santri-santri misalnya. Itu bisa saja tergantung pada orang yang berwasiat. Tetapi jika wasiatnya itu seluruh harta tanpa ada sisa untuk ahli waris sama sekali, tetapi minta agar semuanya dibagikan, tidak. Kemudian saya menjawab, as-sulus, sepertiganya. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga hartaku itu saya wasiatkan untuk dibagikan setelah kematianku? Nabi menjawab, fas-sulus. Iya, kalau sepertiga enggak masalah. Kalau sepertiga enggak masalah. Was-sulusu kasir. Was-sulusu kasir. Dan sepertiga itu sudah banyak. Di sini banyak itu yang dimaksud sebagian ulama yang mengatakan maksudnya ya sudah masuk dalam kategori sepertiga hartamu agar dibagikan setelah meninggalmu, itu sudah pahalanya banyak. Ada sebagian yang ulama yang memaknainya seperti itu. Jadi intinya apa? Berwasiat dengan harta yang dimilikinya, seseorang itu hanya boleh maksimal sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Apabila lebih dari sepertiga, setelah saya mati, semuanya saya sedekahkan untuk fakir miskin, untuk pembangunan masjid, yang ini untuk masjid, yang ini untuk pondok, yang ini untuk fakir miskin, yang ini untuk anak yatim, dibagi habis. Sementara anaknya nanti gigit jari, nggak dapat apa-apa, anaknya nggak dapat apa-apa, semuanya sama bapaknya diwasiatkan untuk dibagikan ke orang. Anaknya gigit jari, nggak dapat seperti. Kalau terjadi seperti yang tadi kita katakan, kalau terjadi ada seseorang berwasiat misalnya seluruhnya, atau misalnya 2/3-nya, atau pokoknya atau separuhnya, maka yang bisa dilaksanakan hanya sepertiga. Lebihnya nggak boleh untuk dilaksanakan. Meskipun dia berwasiat, wasiat itu tidak bersedekah, berinfak, tidak memikirkan anak-anaknya. Terkadang ada yang seperti itu, atau mungkin karena nggak suka dengan anak-anaknya, benci dengan anak-anaknya, kemudian anaknya tidak diberi bagian sama sekali dari harta warisan dia. Itu bisa juga terjadi. Jadi hanya bisa maksimal itu sepertiga saja. Innaka, beliau mengatakan, kamu itu meninggalkan ahli waris yang kaya-kaya, kata Nabi, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan para ahli waris itu dalam keadaan fakir, miskin, minta-minta kepada orang lain dengan tangan mereka.
jika kamu meninggalkan anak-anak yang mereka kaya-kaya karena dapat warisan dari kamu, maka itu lebih baik dibandingkan kamu meninggalkan anak-anak yang nanti apa? Anak-anak kamu itu karena nggak dapat warisan, akhirnya itu adalah peninggalan dari kedua orang tuanya. Itu lebih baik. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau ada orang tua kemudian memikirkan anaknya, misalnya memikirkan kehidupan anaknya setelahnya jangan sampai miskin misalnya, itu sesuatu hal yang wajar, asalkan tidak berlebihan, tidak berlebihan. Ditanya untuk anakku nanti biar senang hidupnya, biar nanti dia nggak miskin. Untuk dia sebenarnya sudah cukup, tetapi dia masih banting tulang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau bisa anak dia 7 turunan nanti nggak akan miskin dengan harta yang dia tinggalkan. Tapi kemudian sampai dia nggak mau sedekah, sampai dia nggak mau membantu pembangunan masjid, mushola, pondok pesantren, duitnya semuanya dipersiapkan untuk anak-anaknya. Nah, kalau seperti itu ya, karena dia akan enggan untuk melaksanakan kewajibannya terkait dengan harta. Dia akan nggak mau lagi kepada dia, maka itu sebuah anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus memenuhi hak-hak hartanya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha shadaqatun. Dari nafkah yang diberikan oleh seseorang untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk istrinya, itu adalah sedekah. Artinya dia akan mendapatkan pahala. Sampai hatta luqmah tarfa'uha ila fi mara'atika. Ini maksudnya fi itu ya. Tadi diartikan apa? Fi itu arti dari famun. Di sini yang dimaksud adalah mulut, istrimu. Jadi sampai satu suapan yang kamu nafkah kepada istri dan anak dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala itu. Maka mengingat hal tersebut, mengingat bahwa memberikan nafkah kepada istri dan anak itu pahalanya sangat besar, karena dia adalah amal wajib. Amal wajib seperti yang kita tahu nggak pernah bisa kalah pahalanya dengan amal sunnah. Bukan untuk istrinya, nggak harus menyuapi suaminya, nggak harus menyuapi istrinya, nggak. Tetapi maksudnya senilai satu suapan saja yang diberikan kepada istrinya itu sudah bernilai pahala. Kemudian dia tidak niat atau niatnya salah, niatnya bukan karena Allah, bukan untuk menjaga. Ini harus betul-betul diingat oleh para suami, dan para istri hendaknya mengingatkan suaminya agar ketika memberi sesuatu kepada istri agar niat. Ditanya, sudah niat atau belum? Kalau belum, niat dulu. Lillahi ta'ala, niat di dalam hati ketika memberikan nafkah kepada istrinya. Kasihan kalau sampai si suami itu tidak niat, kan kasihan. Dia sudah banting tulang, kadang siang sampai berangkat pagi, pulang sore hari, kadang sampai malam dia bekerja. Ada yang di sawah banting tulang, ada yang sebagai kuli bangunan, yang tenaganya luar biasa dikerahkan demi istri, semuanya demi istri dan demi anak. Kemudian ada yang kerja di kantor, di pasar dan sebagainya. Maka si suami capek di dunia, capek dia
bisa berbuah pahala. Di dunia dia sudah menjalankan kewajibannya memberikan nafkah istri dan anaknya. Kemudian di akhirat dia mendapatkan pahalanya, mendapatkan balasan menyenangkan nanti di akhirat atas amal yang sudah dilakukannya. Nah, ini penting diperhatikan oleh orang yang sudah berkeluarga, suami atau istri, untuk meraih pahala akhirat. Wa asallahu ayyarfa'a wa ta'ala, itu mengangkatmu dan dengan kamu manusia banyak yang mendapatkan manfaat, dan dengan kamu pula banyak orang yang mendapatkan bahaya. Artinya di sini akharun ini yang dimaksud orang-orang musyrik. Ini doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas dan makbul. Nah, doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota-kota yang dimaksud dengan Madain Kisra itu banyak yang ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, dan orang-orang musyrik mereka menjadi hancur karena itu. Jadi itu jasa-jasa dari Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai bentuk terkabulnya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Hakam Al-Kubra. Itu di saat beliau sakit, waktu mau berwasiat itu, ketika beliau mau berwasiat itu hanya putrinya Ummul Hakam Al-Kubra. Tetapi kemudian beliau diberikan anugerah anak yang banyak, anak-anak laki-laki yang jumlahnya sangat banyak, dan beliau juga diberi anak-anak perempuan sebanyak 50 tahun baru kemudian beliau wafat.